Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sangat saya muliakan dan pasti Allah rahmati dan Allah berkahi. Terlebih dahulu kita sama-sama menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah, karena kita menyadari betapa besar pemberian karunia kelimpahan kasih sayangnya kepada kita. Allah yang maha baik itu sepanjang waktu setiap saat selalu menyempurnakan pemberiannya yang tak terhingga, terutama hingga pagi ini. Mudah-mudahan kelengkapan yang menyertai kita, badan sehat, hati teguh dalam iman, tubuh merunduk dalam ketaatan, mampu melangkahkan kaki dari tempat masing-masing, dari kediaman ke rumah Allah ini, ke Masjid Raya Asmaul Husna, setelah sama-sama kita menghambakan diri kepada Allah dalam sebuah puncaknya peribadatan, menunjukkan pengabdian lewat ibadah sholat di pagi hari. Lebih-lebih dilanjutkan dengan duduk syukur bersama, mengikuti kajian pendalaman bagaimana memahami hakikat agama sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Atas dasar itu kita bertawasul, mudah-mudahan termasuk kepada hamba Allah yang diridhoi, diberkahi, dimuliakan dunia akhirat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam, sosok manusia yang telah mengantarkan dari keadaan yang gelap gulita, alam jahil, alam kemusyrikan, kembali kepada alam yang terang benderang dalam keimanan ketauhidan. Tentunya sosok beliau itu selalu terukir indah namanya di hati kita, di sanubari kita. Beliau adalah Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sangat dianjurkan ketika bersolawat agar menyertakan keluarga, para sahabat, para tabi'in dan bahkan harapannya mudah-mudahan sampai kepada kita yang telah menyatakan diri berkomitmen menjadi pengikut beliau, umat beliau,
walaupun tak pernah bagaimana memandang wajahnya secara langsung, mendengar ucapan-ucapan sabda-sabdanya, melihat tindak tanduk perilaku beliau yang menjadi contoh, menjadi teladan. Tapi ketika Allah menyematkan rasa di hati kita, ada kecintaan kepada beliau, semoga di hari kiamat nanti termasuk yang akan mendapatkan syafaat. Alhamdulillah, dalam suasana yang berbeda pada pertemuan kali ini, khususnya dengan saya, asalnya ibu di belakang, sekarang jadi di depan. Ya memang ini taklim yang cocok ya dengan posisi seperti ini, lebih strategis. Semoga Allah menghantarkan hikmah-hikmah ilmu-ilmu masuk ke alam pikir kita, ke batiniah kita, dan setiap kali berada di tempat ini seperti ini, Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat, pahala yang berlipat ganda, dosa yang diampuni, derajat yang ditinggikan, dimuliakan. Lebih-lebih harapan kita kelak saat berjumpa dengan Allah termasuk hamba yang beruntung. Pak Yanis, Bapak Ketua, segenap pengurus jemaah yang kami banggakan, yang sangat saya cintai, kajian ini sebagai pengantar hadis Arba'in yang telah kita kenal dari gagasan Imam Nawawi, Syekh Imam Nawawi sebagai musannif rahimallahu ta'ala, kemudian kita jadikan sebagai bahan kajian sekaligus rujukan, dan telah berjalan di bagian hadis yang ketiga saat ini Pak Yanis ya. Dan ini tidak asing hadis ketiga, karena kita sudah tahu dalam istilah rukun Islam itu tidak akan lebih dari 5 poin atau 5 pokok: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi ini juga harus kita pahami secara mendasar. Nah, insya Allah pagi ini kita akan mengkaji secara luas, secara mendalam, dibalik penyebutan rukun Islam, karena memang tidak disebut kalimat rukunnya kalau melihat hadis-hadis Rasulullah. Tapi penyebutannya itu bisa jadi karena ada ketetapan yang kuat berdasarkan redaksi hadis itu sendiri. Ya, kita awali dulu dengan doa, mudah-mudahan yang kurang sehat ditambahkan kesehatan, yang sedang punya hajat menanti diijabahnya doa dikabulkan, mencari jalan rezeki semoga dilancarkan, terus bertahun-tahun mengharapkan ada pendamping yang baik, kalau ibu yang solih, kalau bapak yang solihah, semoga Allah kirimkan jodoh pilihan Allah. Nasalukal ijabah ala hajatina fi hadzal maqam bi barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis ketiga secara dengan hadis saya akan bacakan terlebih dahulu. An Abi Abdurrahman, dari Abdurrahman Abdurrahman itu adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu, kata Abdurrahman Abdullah bin Umar, beliau menjelaskan, aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memaparkan buniyal Islam, ad-dinul Islam, tegak agama itu, nyata agamanya itu ada, ya kepastian dari sebuah agama atau ideologi atau ajaran yang disebut dengan ad-dinul Islam, baik hakikat hal yang nyata daripada ad-dinul Islam itu dalam sebuah pengakuan seseorang, atau memang dari eksistensi Islam itu sendiri. Nah, bagaimana? Adalah ala khamsin, atas 5 pokok di dalam ad-dinul Islam, baru disebut ad-dinul Islam itu nyata tegak ada apabila ada yang 5, dan 5 itu terwujud. Nah, begitu ya, jadi terwujud secara pribadi, kemudian secara berkesinambungan, baik dalam penyebutan atau dalam fakta-faktanya, pengamalan. Nah, itu Islam. Yang pertama adalah syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Syahadatun ada sebuah pernyataan begitu ya terhadap 2 kalimat yang disebut dengan syahadatain. 2 kalimat ini sebagai simbol ya seseorang menyatakan dirinya berkomitmen kepada pokok dasar dari sebuah ad-din, ad-dinul Islam, yaitu syahadat. Dalam istilah kita itu kalimat syahadat itu identik dengan diucapkan. Nah, ini kita akan dalami ya, seperti apa sih syahadat itu. Ya, cukup orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jadilah dia seorang muslim. Ternyata tidak hanya sekedar itu sekedar ucapan. Ada istilah lain dalam pelajaran ilmu tauhid, syahadat itu 2, ada syahadat syar'an, ada syahadat munjin. Nah, kalau syahadat syar'an itu sekedar diucapkan. Yang kedua, yang kedua wa iqamus sholati, yaitu orang yang mendirikan sholat, wa ita'uz zakati, menunaikan zakat, wa hijjul baiti, dan melaksanakan ibadah haji, wa saumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ada 5. Kalau kita melihat atau memaknai Bapak Ibu, ini secara makna, karena yang akan dikaji oleh kita maknawiyahnya. Syahadat itu ketauhidan diri, sholat pengabdian diri, zakat kesucian diri, saum pengendalian diri, haji kesempurnaan diri. Secara makna, kalau orang sudah dirinya diikat dengan tauhid, dengan pengabdian, kemudian dengan kesucian, dengan pengendalian, dan dengan kesempurnaan, itu adalah disebut muslim, ya, muslim. Kalau dasarnya Islam dalam makna kepasrahan, berarti sudah totalitas Islamnya. Mari kita syahadat. Hikmah di balik syahadat pertama adalah sebagai legalitas. Seseorang sah baik di dalam keimanan atau status sebagai muslim, penyebutan ya di dalam dirinya status begitu,
seorang hamba yang ada ketersambungan kepada Allah lahir batin adalah syahadat. Yang pertama itu hikmahnya adalah legalitas, kepastian, komitmen yang dipastikan. Dalam kata lain itu adalah bertauhid. Jadi syahadat itu meliputi komitmen i'tiqadiyah, kemudian yang kedua af'aliyah, yang ketiga qauliyah. Jadi syahadat itu harus ada di qauliyah, diucapkan wa nutqu bi syahadataini tu'biro li sihatil imani biman qudiro. Ternyata mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah sebagai upaya untuk pemurnian diri, dan ini harus sesering mungkin diucapkan syahadat, karena dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, apabila ada hal-hal yang merusak nilai keimanan itu, misalkan ada ucapan atau perbuatan yang bisa membatalkan iman, dengan syahadat itu kembali lagi kepada keimanan. Nah itu komitmen yang meliputi qauliyah, ucapan. Dan hebatnya lagi Pak, karena memang 5 ini adalah berkesinambungan, tidak terpisahkan, syahadat itu dihadirkan kembali di dalam sholat. Ya, fa'ilam yakfur, apabila memang tidak ada yang menyebabkan kekufuran kepada diri, seperti batalnya dengan murtad misalkan, tapi sholati maka cukup di dalam sholat. Orang yang sholat adalah orang yang telah mensucikan kembali secara i'tiqadiyah, kemudian afaliyah dan qauliyah. Jadi murni lagi, bersih lagi, sholat Islam lagi, sholat Islam lagi, begitu dengan syahadat. Dalam sholat itu ada syahadat ya, ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir. Lebih-lebih memang disengaja saya akan membaca dua kalimat syahadat sebagai dasar kesaksian yang pasti lewat ucapan, bahwa ketahuidan saya dengan pernyataan itu, kalau melihat secara harfiah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya menyatakan diri atas kesaksian saya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya atas kesaksian saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ucapan ini sesering mungkin ya, supaya terbiasa. Mudah-mudahan saat kita mengucapkan dua kalimat syahadat dan saat itu dimurnikan diri dalam ketauhidan dan keyakinan, kita wafat, maka wafatnya membawa status Islam sebagai muslim yang sah kembali kepada Allah. Kalau kiai saya itu mengisyaratkan begini, ketika kita akan menunjukkan pengabdian kepada Allah dalam serangkaian ta'abudi, itu disunahkan Pak membacakan dua kalimat syahadat, seperti mau berwudu. Wudu itu kan persyaratan dalam sholat. Kalau tidak wudu tidak sah sholatnya Pak. Jadi wudu dan sholat itu adalah dua pelaksanaan yang tidak terpisahkan. Ya, walaupun bukan rukun, tapi bagian daripada syarat. Syarat dan rukun sesuatu yang harus dipenuhi dalam ta'abudi. Maka ada untuk menetralisir, untuk mengembalikan lagi kepada status keislaman, supaya sah wudu dan sholatnya bersyahadat. Sebelum berwudu itu bersyahadat. Ini bukan ketetapan yang mutlak, tapi ini adalah ilmiah. Islamkan dulu, murnikan dulu diri kita ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berwudu. Jadi bukan hanya mau nikah aja syahadat, ya kan? Coba Pak, Ibu, penghulu memandu ijab qabul 2 mempelai. Setelah terpenuhi rukunnya, ada wali, ada kedua saksi, ada kedua mempelai, kemudian untuk pengesahannya ijab dan qabul. Sebelum ijab dan qabul bahkan lebih rinci lagi, karena ini
digambarkan sebagai sesuatu yang sakral, dua insan disatukan dalam bingkai pernikahan yang tadinya haram menjadi halal lewat ijab atau ikrar ijab dan qabul ijab dari wali, qabul dari pengantin laki-laki. Sebelumnya apa? Legalitasnya dulu sebagai seorang muslim. Mari katanya kita akan bacakan khutbah nikah. Pasti yang sudah menikah kan mengalami itu. Yang belum mudah-mudahan mengalaminya. Yang belum, ada yang belum ada? Ada dari akhwat, ada yang belum? Itu nanti disahadatin itu ya. Itu disahadatin. Kata penghulu, mari kita istighfar terlebih dahulu, istighfar dulu kalau ada dosa. Ini mau masuk ke gerbang kemuliaan, di mana akan menunaikan separuhnya agama lewat sebuah ikatan perjanjian yang kuat yang disebut dengan misaqon golido. Itu kesakralnya itu sangat terasa sekali. Disahadatin walinya, saksinya, kedua mempelainya sebelum ijab kabul. Ayo bersahadat. Kalau dalam bacaan rangkaian apa namanya khutbah nikah, qulu jami'an, begitu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah. Pengantin kedua-duanya saksi, wali harus membaca dua kalimat syahadat. Karena wali, saksi, kedua mempelai baru dikatakan sah. Begitu ya, dari pernikahan itu secara syariat dengan ucapan ijab dan qabul apabila ada status kemusliman maka disahadatin. Ya mungkin dikhawatirkan ikhtiarnya ada ucapan, ada perilaku, ada intikat ya membatalkan kepada Islam. Nggak ada bedanya seperti mau sholat, karena sama-sama sakral, sama-sama sakral. Syahadat sesering mungkin syahadat ya. Gitu. Jadi syahadat itu adalah hikmah yang pertama, merupakan legalitas untuk pengesahan terhadap iman seseorang. Maka dia harus melewati tiga keadaan. Pertama adalah syahadat dalam komitmen qauliyah, yang kedua af'aliyah. Af'aliyah itu perbuatan. Ya, semua dasarnya adalah kesaksian dalam perbuatan. Orang yang sudah benar-benar bersahadat, Pak, akan melahirkan nilai kemuliaan diri. Kenapa? Karena sudah menyatakan diri kepada Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini sifatnya ketaatan, menjadi sosok seorang muslim yang ihsan. Yang ihsan yang dibahas kemarin begitu ya. Penggantian nama rumah sakit kan ramai tuh, ihsan sudah dibahas, tetapi secara gambaran itu ihsan di dalam diri itu buah dari kesaksian kepada Allah, menyatakan ketauhidannya tiada Tuhan selain Allah. Itu yang paling tinggi adalah ihsan, Pak. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan dalam beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini sebagai kesaksian, sehingga serius di dalam ibadahnya. Bayangkan seperti sedang disaksikan, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila belum bisa merasakan diri itu melihat Allah, maka yang kedua alternatifnya apa? Kalau engkau tidak bisa merasakan melihat Allah, fa innahu yaraka, yakini katanya bahwa Allah melihatmu. Jadi ihsan, merasa disaksikan. Nah, ini tertinggi daripada syahadat, melahirkan perilaku yang istimewa sebagai ihsan, manusia yang baik. Ya, manusia yang syahadat itu seperti biasa begitu, hanya sekedar diucapkan, ternyata tidak.
harus sampai ke munjid. Munjid itu ini yang dijelaskan. Kalau syar'an sekedar mengucapkan, maka seseorang terlepas soal batinnya itu masih ada kekufuran, kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia dihukumi sebagai muslim. Ya, kecuali ada hal yang nyata, terlihat, terdengar, ya, perilaku yang bisa membatalkan Islamnya, berarti yang disebut dengan ridah atau kufur. Ada kufur, ada ridah, begitu ya, atau murtad. Ini dari apa namanya, penjabaran syahadat af'aliyah. Kalau kita sudah benar-benar bersyahadat kepada Allah, kemudian ittiba kepada Rasulullah, dari 2 syahadat itu akan tercermin dari diri memiliki pribadi yang baik. Kalau merasa disaksi Allah itu nggak akan ada kecurangan, nggak akan ada itu tipu daya, nggak bakal, karena manusia tidak melihat, ada yang melihat dirinya. Dalam ayat juga dijelaskan, kalau engkau berdua ada yang ketiganya, kalau engkau bertiga ada yang keempatnya. Itu syahadat, kesaksian diri, merasa disaksi Allah. Dahsyat sekali. Kalau seorang muslim, ya, seorang muslim benar-benar menegakkan pokok dasar yang disebut dengan rukun Islam, dia mungkin bisa juga disebut menjadi wali-wali Allah. Sosok dia sebagai istri, sebagai suami, sebagai pemimpin, kemudian umumnya sebagai pedagang. Jadi nggak akan ada di situ tipu-tipu, kemudian kebohongan, kedustaan, nggak akan ada. Wah, syahadat itu hebat. Kalau yang benar-benar bersyahadat, bermusyahadah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan syahadat itu menjawantah kepada perilaku, menjadi seorang muslim yang muhsin. Bahkan kalau sudah muhsin, ihsan itu Pak, ada pasti dasarnya itu dia itu adalah secara paripurna mukhlis. Tuh, mukhlisin. Kalau sudah muhsinin, mukhlisin, udah pasti dia akan berstatus muttaqin. Seorang muslim, muslimin, muslim yang baik, muslim yang tulus, muslim yang paripurna secara diri, begitu orang yang sudah lulus kemudian muttaqin. Ini adalah sosok muslim yang baik. Kemudian juga komitmen atau hikmah di balik syahadat itu komitmen secara i'tiqadiyah, keyakinan. Keyakinan mutlak, isbat namanya. Diisbatkan, dimutlakkan dalam hati. Tidak ada Tuhan selain Allah. Isbatnya apa Pak? Harapan, peribadatan, sandaran, itu semua. Kemudian juga pengakuan itu. Jadi kepasrahan, sandaran, pengakuan. Enggak ada yang lain, dimutlakkan kecuali Allah. Kalimatnya apa? Setelah menyatakan kesaksian itu, la ilaha illallah. Ini adalah kalimat la nafi, meniadakan. Jadi tidak ada yang lain kecuali Allah. Jadi kalau orang sudah berkomitmen secara i'tiqadiyah, itu hati yang paling nyaman. Hati yang paling nyaman. Kalau kita ingin menemukan hakikat kebahagiaan secara batiniah, isbatkan Allah di dalam hati kita. Ya, isbatkan Allah di dalam hati kita. Dalam ibadah nyaman, dalam menerima nikmat nyaman. Wah, pasti menerima nikmat ya nyaman Pak. Dikasih sehat, usaha lancar, duit banyak, kebutuhan nggak ada, begitu ya, ya kan? Orang pada baik, nah, itu ya pasti nyaman. Ini orang bisa nyaman dengan ujian, badan sakit, persoalan banyak, musibah bertubi-tubi, tapi kenapa batinnya dia nyaman? Karena ada ketersambungan kepada Allah secara mutlak, secara isbat. Nah, isbat. Jadi kalau ingin menemukan hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya, isbatkan eksistensi Allah di dalam hati kita. Saya yakin pasti hati nyaman.
Tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali ketika Allah sudah hadir di dalam batin kita. Isbat namanya. Kalau sudah la ilaha illallah, bayangkan seperti seolah-olah tidak apa-apa tidak sholat, tidak apa-apa tidak puasa. Kalau melihat hadis ini, man akhiro bi kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya pada saat dia wafat, yang terucap dari lisannya itu adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Seakan-akan tidak sholat begitu ya. Ya bagaimana orang tidak sholat jika sudah mengisbatkan pasti dia sholat, pasti sholat, sudah bisa dipastikan pasti dia puasa, pasti puasa. Kalau orang sudah mengisbatkan itu secara tauhid namanya. Jadi syahadat ini adalah tauhidiyah. Secara hikmah yang pertama komitmen, ya, kemudian menyatakan diri kepada Allah sebagai ketetapan mutlak dalam tauhid, juga kepada Rasulullah dalam ittiba, mengikuti, mencontoh dan menerima ajarannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meliputi pertama qauliyah ucapan, aqwaliyah perbuatan atau amaliyah segala yang diperbuat oleh kita, kemudian i'tiqadiyah yang diisbatkan dalam hati. Yang kedua di balik syahadat adalah sebagai jaminan. Syahadat itu ibu bapak sebagai jaminan seseorang untuk selamat nanti di akhirat. Jadi wajib bersyahadat itu. Dan ada kesempurnaan bersyahadat itu adalah kesaksian. Harus ada saksi bersyahadat itu. Pak Yanis bersyahadat. Siapa yang menyatakan syahadat Pak Yanis sah? Sudah pernah belum? Nah itu ada mubayya'ah, katanya berbaiat. Berbaiat bukan diislamkan dengan paham atau ideologi, bukan, tapi bagian daripada syariat yang harus ditunaikan. Bersyahadat, siapa yang akan menjadi saksi bagi kita? Kalau ada Rasul, kalau Rasul, sahabat bersyahadat di hadapan Rasulullah, begitu sahabat. Nah berikutnya tabi'in kepada para sahabat, terus siapa orang yang akan menyatakan syahadat kita sah? Seperti seorang muslim begitu ya kan, masuk nih. Saya mau masuk Islam, dihadirkan di Masjid Asmaul Husna, kemudian dibimbing sama Ustaz Abbas. Ya, silahkan Pak bersyahadat, ada yang bimbing, ada yang baca sendiri, tergantung kemampuan. Boleh dibimbing sebagai isyarat, begitu ya. Terus kita kapan bersyahadat? Yang menjadi saksi bagi kita, karena Muslim kita itu dari kandungan, mungkin begitu ya. Dari dalam kandungan, apa kita bersyahadat kepada ibu bapak kita? Wallahu a'lam, begitu ya. Nah itu secara ikhtiar dan kesunahannya datang ke kiai ya sebagai pernyataan syahadat. Kiai, saya ingin menyaksikan saya dalam syahadat saya, benar enggak syahadat saya ini kalimatnya, ya susunan kalimatnya, karena ini berkaitan dengan makna secara harfiah begitu. Nah itu sebagai kesunahan. Fa'ilam yakun papi sholati, tapi ada kaul lain cukup di dalam sholat. Nah jadi yang kedua hikmah syahadat itu adalah untuk kepastian keselamatan. Kita buka ayatnya di dalam surah Al-Juhruf ayat 86. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'atan, dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah maka dia tidak mendapatkan syafaat, alias di akhirat itu celaka. Lihat di dalam surah Juhruf tentang fadilah atau kepastian dari sebuah syahadat. Ya, nah itu ini di dalam surah Al-Juhruf. Bukan tanpa dalil dalam surah Al-Juhruf. Walam yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata. Orang yang menyatakan dirinya ada selain Allah
baik dalam pikiran, dalam keyakinan, dalam kepercayaan, selain Allah hadir di dalam pikiran kita, baik kekuatannya kemudian menjadi sandaran, menjadi jaminan, maka di akhirat tidak akan memberikan arti apa-apa. Terus nah ini di istisna nih, di istisna itu dipastikan illa man syahida, kecuali yang bersahadat bil haqi, kepada kebenaran. Kebenaran itu dua apa? Pertama isbatnya itu Allah secara ketauhidan, yang kedua Rasul ya yang membawa ajaran. Tuh namanya qabul ibtian. Qabul itu menerima, harus menerima semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ini baru orang bersyahadat. Jangan dipilah-pilah, yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang. Ternyata tidak sah syahadatnya itu. Pokoknya secara totalitas, berat, ringan, masuk akal, tidak masuk akal, harus diterima. Kalau itu menjadi bagian daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka untuk ibu hati-hati. Saya sholat siang malam saya sholat siang, saya punya rezeki sedekah, tapi asal jangan dipoligami. Saya menolak dengan syariat itu. Ternyata itu bisa membatalkan syahadat kalau dasarnya menolak, tidak menerima hukum. Saya menerima, cuman saya nggak mampu, begitu ya, mungkin begitu ya Bu ya. Saya menerima syariat itu, tapi saya tidak mampu. Gitu. Belum mampu batin saya, ya jiwa saya masih jauh karena saya bukan waliullah, begitu ya. Ini adalah konsep, ya konsep bil haqi wa hum ya'lamun. Itu ketetapan hak itu dalam artian tauhid, dan mereka meyakini, yakin. Ya, jadi syahadat itu secara esensi bagaimana menjaga keimanan yang benar dan memastikan untuk keselamatan kelak di akhirat. Maka mudah-mudahan saat kita wafat, menjelang wafat 5 menit lagi, ketika roh itu akan lepas dari jasad kita, dengan fasih lisan ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan seperti itu. Ini baru syahadat nih Pak Yanis ya, baru syahadat. Ini karena memang pendalaman, karena kajian, begitu ya, secara pengertian dasar kita sudah nggak asing, begitu ya. Syahadat itu dari PK juga tahu ada 5 rukun Islam itu. Coba kita lebih mendasar lagi berdasarkan dalil-dalil, ayat-ayat yang menghantarkan kita kepada sebuah pemahaman. Karena syahadat itu merupakan asal, ada far'un ya. Kalau sholat, Bapak Ibu ya, sholat, zakat, puasa, haji itu cabang, tapi pokoknya itu adalah di dalam ad-dinul Islam itu adalah keimanan yang berkaitan dengan syahadat. Apalagi kalau dalam metode ilmu tauhid, ini syahadat itu bisa dibedah begitu. Syahadat itu bisa dibedah. La ilaha illallah itu memang harus, kalau ingin benar-benar mendasar begitu secara kebatinan, memang la ilaha illallah itu harus dibedah. Kalimatnya itu, hurufnya, la-nya apa, kalimatnya apa, begitu ya, sampai kepada ismu zatnya, begitu ya. Itu memang harus begitu ya, tapi ini dasar saja begitu ya, seperti itu yang paling mudah kita memahaminya. Pertama adalah bagaimana membangun komitmen, menjaga qauliyah ucapan, maka jangan sembarangan mengucap yang bisa membatalkan Islam ya. Kemudian i'tiqadiyah hati, dan sangat mungkin ucapan, i'tiqad, perbuatan itu kepada hal-hal yang membatalkan Islam. Mudah sekali, udah syahadat aja. Gitu syahadat. Coba kalau kita 24 jam melewati sholat,
yang 5 waktu itu, saya yakin ujung dari kematian itu dalam keadaan Islam yang sebenarnya. Karena di dalam sholat ada syahadat. Bisa dipastikan. Ya, mudah-mudahan lebih kuat lagi begitu mau wafat begitu ya. Syahadat dulu begitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan yang mau bertanya monggo dari poin-poin ini. Ada Ibu, Bapak? Silakan Pak Yanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa misalkan seorang wanita menolak poligami itu bisa dikatakan membatalkan syahadat ya Ustaz ya. Dan kenyataannya kan memang sebagian besar wanita itu kan menolak poligami Ustaz. Sampai di mana batasan itu yang bisa membatalkan syahadat atau tidak? Atau adakah perilaku lain yang selain itu yang bisa membatalkan syahadat Ustaz, yang kita kadang-kadang tidak menyadarinya Ustaz? Itu aja Ustaz. Perilaku yang sederhana sekali gitu Ustaz, tapi ternyata itu membatalkan syahadat. Langsung ke poligami ya. Iya. Ada hukum, ada pengamalan. Ini berbeda ya. Ini bukan bicara soal poligami, tapi hukum asal daripada poligami itu adalah sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini bagian daripada sunnah Rasulullah. Nah, sunnah ini adalah perkara yang harus diterima, diakui. Dalam konteks syahadat itu qabul dan intian, menerima secara kekafahannya. Jadi secara kafah itu secara menyeluruh begitu. Kemudian dalam af'al, dalam perbuatan begitu, dalam perbuatan itu lain hal begitu. Karena alasan sebagai sunnah Nabi begitu ya, itu adalah harus diamalkan. Nah, ini dasar begitu ya, dasar dari pemahaman. Tapi hukum ini hukum mutlak. Ya, masuk akal tidak masuk akal, ringan berat, apa yang menjadi ketetapan daripada syariat itu adalah menerima, mengakui menerima. Nah, ada hal begitu ya yang sangat sensitif, Kenapa bisa menolak? Karena hubungannya dengan soal suka dan tidak suka. Itu ya, bukan hanya poligami sebenarnya. Kalau bicara soal suka dan tidak suka terhadap kaidah hukum, wah ini mah tidak cocok katanya di Indonesia, tidak cocok di zaman ini, syariat ini. Sama dengan menolak poligami dengan dasar ketetapan hukumnya itu Pak. Nah, lalu apakah memang secara mutlak harus diberlakukan? Sangat tergantung. Ya, bisa jadi ketika orang melaksanakan sunnah dari bagian sunnah bagian Nabi seperti poligami itu adalah mendatangkan kebaikan. Nah, itu lain hal begitu ya. Jadi ini konsep hukum tauhid namanya. Ya, kalau kita menolak bukan soal poligami, ini poligami itu contoh yang paling mudah begitu ya, karena sangat sensitif begitu bicara poligami begitu ya. Kalau untuk bapak enak begitu ya, untuk ibu kan nggak enak kan begitu tuh. Artinya seolah-olah ini penghakiman. Ini sebagai contoh saja. Itu ya, sebagai contoh. Saya bukan menolak poligami, tapi saya tidak sanggup, tidak bisa begitu ya menjalani rumah tangga dengan suami saya kalau saya dipoligami. Itu gitu. Bapak jangan menggunakan dalil setelah ini tuh kata Pak Ustadz, ibu kalau enggak ibu bisa batal Islam. Gitu ya, mendoktrin itu namanya. Nah, gitu Pak. Iya, karena ibu juga punya dalil begitu ya untuk membantah suami gitu dalam soal
konteks poligami. Itu Pak Yanis ya, dalam menolak hukum ya, menolak hukum, bukan pengamalannya ini, karena bukan ngebahas soal poligami, ini ngebahas soal syahadat itu ya. Jadi tidak bisa dilebarkan ke pengamalan. Ustaz, bagaimana tuh cara mengamalkannya supaya tidak batal Islam? Itu di luar saya tuh bahasan itu. Karena ini bahasannya itu bahasan apa namanya, kaidah-kaidah usul. Itu Pak Yanis menolak. Ya bukan hanya poligami saja. Saya tidak menerima syariat sholat batal Islam. Sekarang jangan poligami nih. Syariat nikah aja. Jadi ada orang yang sering disakitin, rumah tangga nyakitin istri benar-benar dengan perlakuan suaminya, ya, yang tidak tanggung jawab, yang zolim. Akhirnya ada seorang atau sebaliknya sama begitu. Saya menolak pernikahan dan saya tidak suka pernikahan, batal juga syahadat itu ya. Nah, jadi ini soal i'tiqadiyah atau qauliyah atau afaliyah. Itu artinya bahwa batal Islam itu bukan berarti hilang begitu ya. Nah, bagaimana ketika terjadi ridah seperti itu, syahadat lagi. Untuk mengembalikan kepada status keislaman itu cukup dengan syahadat. Misalkan, waduh kayaknya ini kata-kata saya itu bisa membatalkan keislaman saya. Nah, segera bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi lebih gaul. Ada lagi? Silakan. Ibu ada? Bila disimpulkan bahwa syahadat ini merupakan pokok dasar utama ya di dalam ajaran ad-dinul Islam, berkaitan dengan persoalan keimanan. Keimanan ini adalah mutlak sifatnya. Jadi tidak ada ikhtilaf soal keimanan. Dalam akidah yang menjadi patokan, maka tentu harus dipahami secara mendasar. Karena kadang ada orang yang tidak menyadari Islamnya batal, ya, tidak menyadari bahwa Islamnya batal. Jangan sampai batalnya Islam itu sampai ke bawah wafat. Bayangkan ibu misalkan atau istri ya, istri batal Islamnya dengan pemikiran, dengan itikad, pokoknya saya tidak setuju, tidak menerima, dianggap tidak benar, itu bukan ajaran Islam yang namanya poligami gitu. Padahal suaminya nggak poligami, gitu. Padahal suaminya nggak poligami, tapi kenapa bisa membatalkan Islamnya, imannya? Nah, ini kan soal pemahaman. Gitu ya, soal pemahaman. Dan bukannya saya bicara soal poligami, yang lain-lain syariat Islam. Jadi kemudian Allah menetapkan udkhulu bisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam menerima dengan komitmen ikrar dirinya atas ajaran Islam itu sendiri secara kafah, secara menyeluruh. Bisa saja Pak, dalam jual beli tidak berdasarkan syariat. Wah, ini mah tidak cocok konsep jual beli dengan syariat ini, gitu. Sama dengan yang tadi, berarti ini persoalan hukum yang ditolak sebahagian. Jadi bersyahadat itu tidak ada sesuatu pun yang datang dari agama ad-dinul Islam kecuali harus diterima. Adapun merealisasikan daripada ketetapan syariat itu adalah istitoah. Haji, orang yang menolak tentang ibadah haji kufur.
Itu ya. Tapi orang yang tidak berhaji tidak berdosa apabila dia memang tidak istitoah. Bahkan yang istitoah pun juga tidak berhaji, kalau misalkan menolaknya itu dalam mengamalkan, tidak batal Islamnya tapi berdosa. Kita lihat ayatnya. Begitu ya. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara, barang siapa yang menolak ibadah haji fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah hebat, Allah kaya, tidak akan merugikan Allah, rugi bagi dirinya. Ini soal menolak syariat. Jadi tidak boleh ada satupun jenis syariat yang datang sebagai ajaran dari ad-dinul Islam lalu kita menolak, tidak menerimanya. Inilah syahadat yang sesungguhnya, begitu ya, untuk memastikan kita yang akan menjamin keselamatan kelak di akhirat. Surah Az-Zukhruf ayat 86. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi, dan tidak ada, begitu ya, selain Allah. Jika ada, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan, tidak akan memberikan pengaruh apa-apa kelak di akhirat. Illa man syahida bil haqi, kecuali orang yang menyatakan dirinya berkomitmen menerima kebenaran, wahum, dan mereka yang lamuna, senantiasa meyakini kebenaran itu. Insyaallah syahadat itulah yang akan menjamin kita semoga sampai ke akhirat selamat ya. Baru syahadat, kemudian sholat. Coba kita akan mendalami, begitu ya, di balik hadis ini sholat yang dimaksud seperti apa, kita jabarkan ke poin-poinnya. Kemudian ayat juga menjelaskan ini keistimewaan ad-dinul Islam di dalam surah Ali Imran ayat 85. Surah Ali Imran ayat 85 ini adalah sebagai penguatan terakhir. Wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang menjadikan atau memilih agama selain ad-dinul Islam, fala yuqbalu minhu, ini pernyataan Allah, maka tertolak pilihannya itu di hadapan Allah. Wa huwa, dan dia fil akhirati, kelak di akhirat, minal khosirina, dari orang-orang yang memperoleh kerugian besar. Jadi ini pernyataan Allah bahwa tidak ada pilihan agama yang menjanjikan untuk keberuntungan kecuali ad-dinul Islam. Maka mudah-mudahan termasuk yang beruntung dari apa yang telah kita pilih. Tidak ada agama yang kita yakini, kita pegang teguh dan kita terima, kemudian akan kita terapkan apa yang menjadi ajaran dari agama itu kepada diri kita, yang meliputi ucapan, tindakan, kemudian iktikad, insya Allah, dan itu akan menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh keberuntungan, kebahagiaan dunia, lebih-lebih akhiratnya. Wa may yatabqi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ini pernyataan Allah ya, dan harus diyakini tidak ada agama atau pijakan berupa dasar ajaran kecuali ad-dinul Islam. Bersyukur kepada Allah kalau memilihkan kepada kita dijadikan sebagai seorang muslim, menerima ajaran itu. Semoga kita termasuk yang beruntung dunia akhirat. Tanda keberuntungannya sudah bisa dilihat saat ini. Kenapa? Ada kemampuan diri menunaikan apa yang menjadi bagian daripada syariat itu. Saat terlelap tidur kemudian bangun, ada keberanian untuk datang ke masjid, lalu dijaga sepanjang waktu apa yang menjadi perintah, sholat meskipun berat dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan tetap terjaga di dalam diri kita keislaman kita, keimanan kita sampai kita wafat, dan kita akan berdoa kepada Allah mudah-mudahan
dengan rahasia taufik hidayah. Terus kita dibimbing oleh Allah, diarahkan dan bahkan ditetapkan dalam keadaan menjadi muslim sejati sampai akhir hayat, sampai nanti menghadap Allah. Disitulah kita akan merasakan kepastian dari yang hari ini kita yakini. Kalau sudah berjumpa dengan Allah, akan membenarkan apa yang sampai kepada kita sebagai estafet, ya, ajaran yang harus sampai kepada kita setelah Rasulullah, para sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in ulama, para guru sampai kepada kita yang menerima ajaran itu. Insya Allah, mari bersama sebagai upaya selalu ada di Masjid Asmaul Husna ini, di hari Ahad, di hari Sabtu, begitu ya, untuk terus menguatkan diri dengan ilmu pengetahuan. Insya Allah Bapak Ibu termasuk yang beruntung. Mari bersama kita bermunajat. Nas'alukal ijabah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Engkau yang maha segalanya bagi kami, tempat bersandar, tempat berlindung, tempat memohon meminta. Dengan sepenuh hati dalam keyakinan Engkau itu maha pemurah, maha baik ya Allah. Kami memohon kepadamu, pertama teguhkan hati kami dalam yakin yang benar, dan buka hati kami untuk menerima kebenaran itu, sehingga tidak ada satupun syariat kecuali batin ini senantiasa senang untuk menerima dan menjalankannya. Ya Rabbana ya Karim, isbatkan di hati kami keimanan yang benar itu hingga kami wafat. Wahai Allah, sempurnakan ketetapan keyakinan ini dengan amal yang baik, dengan kesolehan diri, dengan ibadah yang ikhlas, dengan ketaatan yang istiqomah. Lebih-lebih ya Allah, agar kuat iman dan amaliyah kami. Tambahkan kepada kami pengetahuan ilmu yang bermanfaat, yang akan memastikan terang benderangnya lahir batin kami mengenalmu, sehingga tiada ibadah yang kami tunaikan kecuali nikmat menjalankannya. Ya Rabbana ya Karim, istajib doa'ana. Selain daripada itu, sempurnakan kepada kami kesehatan badan ini ya Allah, agar sempurna dalam ibadah. Luaskan rezeki kami, agar kami bisa mendatangkan manfaat yang lebih banyak. Mudahkan urusan kami, agar kami dijauhkan dari beban yang berat. Ya Rabb, nobatkan kami di dunia menjadi hamba-hambamu yang bahagia, kelak di akhirat menjadi hamba yang mulia. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Berkahkan umur kami, berkahkan usaha ikhtiar kami, berkahkan keluarga kami, anak-anak keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, demikian kajian kita. Kita sambung dengan bagian yang kedua. Kita akan perdalam juga bagaimana samudra hikmah di balik sholat, begitu ya, berdasarkan rujukan-rujukan baik hadis maupun ayat, yang tidak hanya sekedar memahami harfiahnya saja. Insya Allah semoga dipanjangkan umur barokah dan bisa bersama lagi di kesempatan yang seperti ini untuk melanjutkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.